Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 atau pada tanggal 1 Elul 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 14 ayat 3 yang berkata demikian, saudaraku. Janganlah makan semua makanan yang najis. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca dalam renungan Torah ini adalah tentang hewan yang tahir dan najis, saudaraku. Atau hewan yang haram ataupun tidak haram, saudaraku. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari kita. Saudaraku, Bapak Ibu menetapkan tentang hal ini bahwa kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh juga kita memiliki aturan tentang makanan-makanan yang kita makan, saudaraku. Apakah itu haram ataupun tidak haram, ataupun kosher atau tidak kosher. Dan ini tertulis di dalam kitab Ulangan ayat 14 ini, saudaraku, tentang makanan-makanan yang haram dan tidak haram. Saudaraku bisa baca dan lihat kembali di dalam kitab Ulangan 14. Namun kitab ini tentu merujuk daripada kitab Imamat 11, saudaraku, karena sebelumnya Bapa Yahweh sudah tetapkan di dalam kitab Imamat 11 tentang makanan yang kosher dan tidak kosher, dan diulang kembali pada kitab Ulangan ini, yaitu Ulangan 14, saudaraku. Yang ini yang harus kita kerjakan dan lakukan. Kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita juga lakukan ini, saudaraku, untuk kita memilih makanan mana yang harus kita makan. Apakah itu makanan yang kosher atau tidak kosher, saudaraku. Makanan yang haram ataupun tidak haram. Dan yang menjadi renungan bagi kita, saudaraku, banyak hal ini yang masih menjadi suatu pembicaraan atau diskusi ataupun bisa kita bilang berbeda pendapat, demikian, saudaraku. Dan secara umum mengambil daripada apa yang tertulis di dalam kitab Matius 15 ayat 11 tentang perkataan Adonai Yeshua HaMashiach, saudaraku. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-11 berkata demikian. Bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Saudaraku, dihadapkan dengan kitab Matius 15 ayat 11 ini, terlihat sepertinya kontradiktif apa yang Yeshua katakan. Karena Yeshua katakan bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Artinya seolah-olah kelihatan apapun boleh dimakan, saudaraku. Karena bukan itu yang menajiskan. Namun dikatakan melainkan apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Namun yang keluar dari mulut, baik itu perkataan dan sebagainya, berbicara makanan, saudaraku, sepertinya seolah-olah seperti itu dan kelihatannya kontradiktif dengan apa yang tertulis di dalam kitab Torah, di kitab Ulangan ini maupun kitab Imamat 11 tentang makanan yang kosher dan tidak kosher atau makanan najis dan tidak najis. Saudaraku, perdebatan ini tentu harus kita lihat, saudaraku. Ini bukan bertentangan sama sekali, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kita harus lihat bahwa Adonai Yeshua HaMashiach di dalam kitab Matius 15 ayat 11 ini berbicara kepada siapa, saudaraku? Saat itu, saudaraku, kita harus lihat konteksnya dan kita dapat baca di dalam Matius 15 ayat 1 yang berkata demikian. Kemudian para ahli kitab dan orang Farisi dari Yerusalem datang kepada Yeshua sambil berkata. Jadi pembicaraan ini adalah antara Adonai Yeshua HaMashiach dengan para ahli kitab dan orang Farisi, saudaraku. Jadi konteks tentang bukan apa yang masuk ke dalam mulut adalah konteks apa yang masuk ke dalam mulut yang dilakukan oleh ahli kitab dan orang Farisi, saudaraku.
Dan ahli kitab dan orang Farisi, apa yang masuk ke dalam mulut mereka adalah semuanya mereka makan makanan yang tentunya kosher, saudaraku. Mereka sangat taat kepada hukum Musa, taat kepada hukum Torah. Yang tidak kosher mereka tidak makan, saudaraku. Jadi arti daripada kitab Matius 15 ayat 11 ini adalah bukan yang masuk ke dalam mulut, itu adalah bukan yang masuk di dalam mulut yang dilakukan oleh ahli kitab dan orang Farisi. Dan ahli kitab dan orang Farisi sangat taat kepada Torah hukum Musa. Dan yang mereka makan, mereka sudah menghindari makanan-makanan yang najis tentunya, saudaraku. Dan mereka makan makanan yang tidak najis. Itulah konteksnya, saudaraku. Bukan berarti pembicaraan tentang Matius 15 ayat 11 ini kepada seluruh makanan boleh dimakan, yang masuk itu tidak najis, saudaraku. Biarlah lewat penjelasan ini, renungan ini, kita lebih diteguhkan lagi bahwa sesungguhnya konteks di dalam Matius 15 ayat 11 ini adalah tetap apa yang masuk adalah makanan-makanan yang tidak najis, saudaraku, karena pembicaraan saat itu Yeshua berbicara kepada ahli kitab dan orang-orang Farisi yang sangat taat melakukan hukum Musa atau melakukan Torahnya Bapa Yahweh. Jadi ini tidak bertentangan, saudaraku, satu sama lain dari kitab suci kita. Karena sesungguhnya kitab suci tidak ada yang bertentangan satu sama lain yang tertulis di dalam kitab suci. Namun cara pandang, cara pemahaman kita yang belum dapat memahami secara utuh, dan itu terkesan seolah-olah bertentangan. Biarlah renungan pagi ini kita kembali diteguhkan. Mari saudaraku, kita yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita juga melakukan bagian ini untuk kita tidak makan makanan yang najis ataupun yang tidak kosher. Yang kita makan adalah makanan-makanan yang kosher ataupun makanan-makanan yang tidak najis. Memang keselamatan kita bukan karena makanan ini, saudaraku. Keselamatan kita tetap iman percaya kita kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Dialah Mesias kita, Juru Selamat kita. Dialah kebangkitan dan kehidupan kita, saudaraku. Namun kita juga harus melakukan ketaatan. Karena ketaatan ini harus dikerjakan. Dan itulah wujud bahwa kita mengasihi Bapa Yahweh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Karena ada perintah dan ketetapan yang Bapa Yahweh tetapkan. Dan kita harus ambil bagian itu untuk kita kerjakan dan lakukan. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang ini semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum dan perintah ketetapannya, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.